أشهد 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 أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dakwah harian TV yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat berta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, untuk keluarganya, sahabatnya dan juga untuk umatnya. Sahabat dakwah, Afrika adalah benua terbesar kedua setelah Asia. Jumlah penduduknya di Afrika mencapai 1,5 miliar, setara dengan penduduk India. Sahabat dakwah, siapa bilang penduduk Afrika sebagian besar menganut agama Nasrani? Yang benar adalah 54% penduduk dari Afrika adalah beragama Islam, dan penduduk Nasrani mencapai hanya 40%, sisanya menganut agama animisme atau menganut agama nenek moyang mereka. Sahabat dakwah, berikut ini adalah ulasan tentang benua Afrika yang mereka saat ini menjadi ladang dakwah bagi ulama-ulama di dunia untuk mengislamkan mereka yang ada di Afrika. Sahabat dakwah, ekspansi Islam ke Asia diperkuat dengan pembentukan Kekaisaran Ottoman pada abad ke-13. Kerajaan yang luas ini membantu menyebarkan Islam di seluruh dunia. Ottoman sangat toleran terhadap sebagian besar agama yang pada saat itu. Seperti halnya bangsa Mogol, Kekaisaran Ottoman didedikasikan untuk jihad melawan musuh-musuh Islam. Sahabat dakwah, meskipun Islam bukan asli dari benua Afrika seperti kebanyakan agama pada masa itu, Islam menyebar dengan cepat begitu diperkenalkan. Tapi ini tidak terjadi di seluruh Afrika. Islam pada awalnya tidak memiliki pegangan pada Berber atau orang Berber atau bangsa Berber adalah etnis asli dari Afrika Utara Timur dan di lembah Sungai Nil. Sahabat dakwah, hanya ketika Ibnu Yasin menginstruksikan mereka bahwa komitmen mereka terhadap iman dari interpretasi ulama tentang iman mulai tumbuh, pertumbuhan itu muncul dalam praktik jihad. Selama sekitar satu generasi, Lamtuna atau suku Berber nomaden merekonstruksi divisi ini mengarah pada pembentukan dari al-Islam di bagian barat Laut Afrika. Berbagai variasi Islam ada bahkan di dalam kota. Sahabat dakwah, sebagai contoh, kota Sahwili di Mombasa, Kenya, Kilwai di Tanzania, dan Mogadishu di Somalia semuanya menerapkan praktik Islam secara berbeda di berbagai komunitas dan kelas mereka. Sahabat dakwah, saat ini sekitar setengah dari orang yang tinggal di benua
Afrika adalah seorang muslim atau sekitar 54% yang tinggal di benua Afrika adalah seorang muslim dan hampir 25% muslim di dunia tinggal di Afrika. Sahabat dakwah, saat ini negara-negara Afrika Utara adalah sekitar 94% muslim. Islam menyebar dalam 3 fase di seluruh Afrika Sub-Sahara. 3 tahap itu adalah minoritas atau karantina, pengadilan, dan fase mayoritas. Sahabat dakwah, dikutip dari situs Sofrev pada hari Senin, dampak Islam tampaknya positif di Afrika. Banyak dari mereka yang menjadi seorang mu'alaf. Para peguru telah menerjemahkan iman Islam, Al-Quran, dan doa-doa ke dalam banyak dialek Afrika di seluruh benua, di pantai timur dan gerbang Sahwili. Sahabat dakwah, umat Islam mulai berlayar di perairan untuk mencari perdagangan dan memperoleh gading, emas, dan logam lainnya, barang-barang kulit dan Sahabat dakwah, dengan kekayaan di daerah-daerah ini muncul unsur-unsur Islam dan dalam arsitektur rumah dan masjid mereka. Para sarjana dan penulis mengadopsi alfabet Arab dan kemudian mulai memproduksi literatur tertulis untuk komunitas muslim dalam bahasa Arab. Sahabat dakwah, orang Afrika jarang berziarah ke Mekah sebelum abad ke-20. Komunitas Sahwili yang lebih kaya justru bisa membangun tempat-tempat suci setempat untuk meyakinkan iman mereka. Tempat-tempat ibadah ini adalah pengganti yang penting. Beberapa pendapat bahwa mereka pentingnya dengan naik haji ke Mekah, namun pada akhirnya jelas bahwa komunitas Afrika menyesuaikan Islam dalam kehidupan muslim di benua tersebut. Sahabat dakwah, banyaknya ulama-ulama dunia yang mendatangi benua Afrika menjadikan benua Afrika sebagai ladang dakwah. Banyak dari mereka yang telah mengislamkan penduduk-penduduk Afrika yang semula menganut agama nenek moyang mereka atau agama animisme. Muhammadan Rasulullah wa ashhadu anna Isa Abdullah wa Rasul. Ndiyafunga akukho thixo unokukhonzwa ngaphandle kuka-Allah. Ndingqina ndifunga uMuhammad uxolo mabe naye ungumprofeti wokugqibela. Ndingqina noYesu ungumprofeti ka-Allah. Takbir! Takbir! شيخي ليصح لهؤلاء الطلاب دوي كدوي النحو في المراجعة والحفظ والقراءة والدرس. انظروا إلى القرآن الكريم كيف هو وكيف أهله. شارع طويل ما شاء الله تبارك الله كله طلاب ولا يلتفتون إلى الناس. شوفوا منشغل بنفسه ومنكفي على لوحه. يوم الفصل جمعناكم. يا الله كم عمر هذا الشارع بالتلاوة وكتابة القرآن. شوفوا ما شاء الله. ما شاء الله يكتب بالمداد بالفحم، يضعون عليه ماء ثم يكتبون به على اللوح. واصبروا خيرا واصبروا في الامر الشر فان تصبروا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. ما شاء الله لا قوة الا بالله. هذه الالواح تعيدك الى زمن السلف، زمن الكتاب الاول عندما كانوا يكتبون في اوائل التدوين وفي اوائل الكتابة. انظر والله أنا تعجبت من هذه المدرسة ما شاء الله تبارك الله. يوجد لها فرع آخر. عجيب. هنا موجود في نفس هذا البلد؟ ممكن نذهب إليه. شكرا لك. شوف الولد الصغير كيف يشيل المويه. Sahabat dakwah, dari data yang diambil dari ensiklopedia, jumlah penduduk yang beragama muslim di Afrika mencapai 54% dan sisanya adalah 40% menganut agama Nasrani, sedangkan sisanya menganut agama animisme atau menganut agama nenek moyang mereka. Dan di Afrika saat ini banyak sekali para pendakwa-pendakwa yang berada di Afrika. Mereka menyebarkan agama rahmatan lil alami untuk mengenalkan agama Islam. Jelas bahwa agama Islam adalah agama mayoritas di benua Afrika, bukan agama Nasrani seperti yang diberitakan oleh mereka orang-orang Barat.
Sahabat dakwah, itu saja informasi hari ini. Semoga bermanfaat juga menambah wawasan pengetahuan kita tentang dunia dan khazanah Islam. Jangan lupa untuk share, like, and subscribe YouTube Dakwah Harian TV. Barakallahu fikum wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share this video. Semoga bermanfaat untuk kita dan juga untuk orang lain.